mendengarkan sapaan Tuhan bagi kita di tahun yang baru ini. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu dan kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk boleh memiliki bekal di dalam menjalani hari-hari kami, dalam menjalani 1 tahun ke depan ini. Kami membutuhkan firman-Mu sebagai terang, sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan karena itu biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pelita itu bagi kami. Dan juga biarlah Tuhan yang mencelikkan mata kami, sehingga kami boleh melihat pelita itu bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami berdoa biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja di dalam pemberitaan kebenaran firman ini. Karena Tuhanlah yang saat ini sedang berbicara kepada kami. Biarlah Tuhan yang boleh melaksanakan kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman ini. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu. Bersyukur jika boleh 1 tahun yang baru, ya. Dan kita semua memiliki satu harapan bahwa di tahun yang baru ini kita boleh memiliki arah yang baru, boleh memiliki satu semangat yang baru. Dan di minggu pertama dari tahun yang 2025 ini, saya ingin memberikan satu seruan, satu cetusan hati, satu ajakan bagi jemaat di tempat ini. Untuk apa? Untuk bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Bertumbuh dari menyadari anugerah Tuhan kepada bertumbuh menyadari tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, tema pada hari ini adalah dari anugerah ke amanat. Menghidupi panggilan Kristus di dunia. Tujuan dari tema ini adalah memberikan kerangka besar untuk kemana kita bergerak dalam 1 tahun ini. Jadi kalau kita nanti akan melihat rangkaian tema-tema khotbah di dalam 1 tahun ini, kira-kira akan bergerak sebagaimana yang ada di dalam khotbah pembukaan pada hari ini. Bergerak dari anugerah kepada amanat, dari anugerah kepada kesadaran kita akan misi Tuhan yang sudah diberikan kepada kita dan bagaimana kita menghidupi panggilan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terkait dengan tema ini, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari kitab suci. Ada 2 bagian yang terambil pertama dari 1 Korintus 15 ayat 8 hingga ayat yang ke-10 dan yang kedua dari Efesus yang kedua. Mari kita baca terlebih dahulu 1 Korintus 15 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Bayi prematur, bayi yang belum berbentuk. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Lebih lanjut, kita akan membaca dalam Efesus 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau
supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, memasuki 1 tahun yang baru, kita mencari arah yang baru. Tetapi di samping kita itu mencari arah yang baru, apakah kita menyadari bahwa kita itu perlu arah yang lebih panjang? Arah dari kehidupan yang tidak hanya setahun demi setahun, setahun demi setahun, begitu ya. Kita di dalam hidup ini perlu arah hidup, perlu tujuan hidup. Jadi pernahkah kita itu di dalam momen kehidupan kita bertanya, begitu ya? Bertanya, untuk apa sih sebetulnya saya ini hidup? Ya, pernah nggak? Pernah saudara bertanya seperti ini? Saya pernah mempertanyakan pertanyaan seperti ini pada waktu saya kira-kira berusia 10 tahun. Dan pertanyaan itu masih tetap terngiang di dalam kehidupan saya, sampai-sampai sesekali itu saya tetap selalu bertanya, ngapain ya saya itu begini, ngapain ya saya itu begitu, ngapain ya sebetulnya tujuan dari hidup saya. Begini ceritanya Bapak Ibu sekalian. Di rumah saya itu ada satu meja makan marmer, begitu ya, sudah tua, itu warisan dari kakek nenek saya, Nyama dan Nyaong, begitu kan ya. Dan di bawah meja itu adalah tempat favorit saya. Jadi pada waktu saya berusia 10 tahun, tubuh saya itu kecil, saya masuk ke bawah meja itu, dan meja itu terasa besar sekali buat saya. Dan di bawah meja itu saya menemukan tempat yang nyaman buat saya. Tempat yang nyaman buat saya bisa berpikir-pikir di situ, dan salah satu yang saya pikirkan itu ini. Untuk apa ya sebetulnya saya itu hidup gitu. Sebetulnya apa ya bedanya hidup saya itu dengan tikus gitu. Saya suka lihat tikus begitu ya. Dan tetangga saya itu kalau nangkep tikus, anak tikus, cindil, saya lihat ditelen sama dia hidup-hidup gitu, cindil pluk begitu. Wah, saya suka lihat tikus gitu ya. Dan di mana-mana itu ada tikus. Dan saya mulai berpikir apa bedanya hidup saya itu dengan tikus gitu. Kita tahu ya siklus hidupnya tikus bagaimana? Lahir, cindil gitu kan ya. Kalau dia selamat nggak dimakan orang begitu kan ya. Untung-untung dia akan menjadi besar. Dan untuk besar dia perlu apa? Perlu cari makan. Ya, jadi tikus kerjaannya apa? Lahir, cari makan. Habis cari makan cari apa? Cari pasangan gitu ya, kawin gitu. Habis kawin ngapain? Punya anak. Habis punya anak ngapain? Cari makan lagi. Habis cari makan punya anak, cari kawin, punya anak, terus mati gitu. Terserah lah matinya mau apa. Nanti ada yang mau dimakan kucing lah, kelindes mobil lah, kejepret orang lah, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi siklusnya itu seperti itu. Nah, sekarang apa bedanya antara saya yang hidup dengan tikus yang hidup gitu ya. Kita hidup ngapain? Lahir. Habis lahir ngapain? Makan. Habis itu ngapain? Cari makan sendiri. Habis cari makan sendiri ngapain? Ngapain? Cari pasangan dong ya. Cari pacar, gitu kan ya, cari pacar. Terus setelah punya pacar, punya anak. Setelah punya anak, makan lagi, cari kerja. Terus setelah itu ngapain? Mati, gitu. Nah, apa sebetulnya yang membedakan hidup kita dengan hidup tikus, gitu? Untuk apa sih sebetulnya saya itu hidup? Nah, kalau saya itu punya hidup dan kehidupan saya itu bermakna, apa makna dari kehidupan itu? Jikalau kita itu siklusnya, hidupnya, semuanya sama seperti tikus itu. Apa sebenarnya tujuan dari hidup saya? Pikiran selanjutnya itu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Karena papa mama saya itu terlibat di dalam pelayanan, jadi saya juga seringkali melihat bahwa ada pelayanan kedukaan gitu kan ya. Dan pelayanan kedukaan itu kan terjadi terus menerus ya. Dan saya melihat, saya menyadari bahwa orang satu itu meninggal, orang satu meninggal, orang satu meninggal, orang satu meninggal. Dan saya menyadari bahwa suatu saat saya itu juga akan meninggal. Dan saya menyadari ketika satu orang meninggal, apakah satu orang meninggal itu membuat perbedaan yang besar dari hidup ini, dari dunia ini? Jawabannya tidak gitu ya. Di dunia ini ada berapa miliar orang? Ada 4 miliaran mungkin ya. Dan kalau misalnya hilang satu, begitu, apakah dunia ini menjadi lebih buruk atau menjadi lebih baik gitu? Enggak juga gitu. Dunia ini tidak menjadi lebih baik atau lebih buruk jikalau kita itu meninggal, jikalau kita itu tidak ada. Lalu apa sih sebetulnya makna dari kehidupan kita itu gitu kan ya? Apakah kita itu pernah memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu sekalian,
kita di dalam menjalani kehidupan ini, kita seringkali berurusan dengan yang namanya krisis. Di tahun 2004 kita menghadapi krisis-krisis kita sendiri. Dan di tahun 2025 kita juga akan menghadapi berbagai krisis di dalam kehidupan kita. Seringkali kita melihat bahwa krisis itu merupakan sesuatu yang tidak mengenakan, krisis adalah sesuatu yang kita perlu hindari, dan memang krisis itu menyakitkan, dan terkadang krisis itu bisa menghancurkan kita. Karena itu kita menghindari yang namanya krisis dan kita mencari kenyamanan. Tetapi di dalam menjalani kehidupan terkadang kita harus berhadapan dengan yang namanya krisis itu. Kesadaran akan krisis merupakan sesuatu yang penting. Karena kesadaran akan krisis akan menolong kita untuk menemukan arah yang baru. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang krisis kita. Krisis tentang kehilangan arah hidup. Ya, jadi krisis kita di tengah-tengah dunia pada masa kini adalah kita bahkan untuk memikirkan makna kehidupan kita. Kita itu tidak memiliki waktu. Mengapa? Karena hidup kita itu sudah penuh dengan distraksi demi distraksi. Dan distraksi demi distraksi itu kadang-kadang berupa tuntutan-tuntutan dari luar, banyaknya kegiatan dari luar, banyaknya tuntutan, banyaknya ekspektasi sosial dan sebagainya. Tetapi juga distraksi itu ada di handphone kita, ya. Jadi kita itu memiliki informasi yang sedemikian banyak berseliweran, bahkan kita tidak sempat untuk mencerna informasi tersebut, ya. Kalau saudara jadi pengurus di Elon Satelit akan tahu juga begitu, ya. WA itu bunyi, tangting tidak akan pernah berhenti karena urusan dari panitia, urusan dari si ini, si ini begitu, ya, itu tidak akan pernah berhenti. Jadi untuk membaca WA aja nggak habis-habis begitu. Waktu kita itu sudah habis untuk baca WA dan balesin WA aja itu sudah habis begitu, Bapak Ibu sekalian. Dan kita hidup di tengah-tengah dunia yang seperti itu, tidak memiliki waktu untuk berpikir, tidak memiliki waktu untuk mencerna krisis yang perlu kita pikirkan. Nah, satu krisis yang kita alami mau tahun 2024, mau tahun 2025, mau tahun 2002 berapa begitu, ya, ataupun sebelum-sebelumnya adalah satu krisis tentang arah kehidupan kita itu. Terkadang kita tidak sempat untuk memikirkannya. Mengapa? Kita terjebak di dalam rutinitas kita, di dalam kehidupan kita yang rutin. Kita terkadang itu bertanya tentang makna kehidupan kita. Bagi kita yang sudah masuk ke usia golden age, ketika kita menyadari bahwa anak-anak kita sudah keluar dari rumah, cucu-cucu kita juga tidak sering berinteraksi dengan kita, hari demi hari kita itu kita ulangi begitu lagi. Terkadang kita bertanya-tanya tentang apa sih sebetulnya makna dari kehidupan ini. Saya tinggal menghabiskan waktu-waktu saya di dalam satu rutinitas yang begini, begitu saja. Tetapi ada yang masih muda dan masih mungkin memiliki begitu banyak ambisi di dalam pekerjaan, di dalam pengejaran materi, dan kita mengerti bahwa upaya-upaya kita untuk melakukan pengejaran materi, prestasi, pengakuan dan sebagainya itu tidak ada batasnya. Itu seperti satu black hole yang diisi seberapapun kita tidak akan pernah merasa puas dengannya. Dan di tengah-tengah kondisi seperti ini kita perlu menyadari bahwa ada krisis tentang arah hidup kita dan kita perlu menyadarinya. Saya pernah mendengar dari orang-orang yang saya kenal, dari teman, dari pengalaman hidup mereka tentang hal-hal yang seperti ini. Ada seorang yang bercerita bahwa di dalam masanya yang masih sangat muda, ketika dia masih sangat muda, dia telah berhasil untuk mengembangkan bisnisnya itu sebagai satu bisnis yang besar. Bisnis yang bukan hanya bercokol di Indonesia, tetapi juga bercokol di luar negeri. Dan sebagai seorang pebisnis yang besar, dia juga memiliki banyak interaksi gitu, ya. Ada hubungan dengan politikus-politikus, presiden-presiden begitu. Sehingga bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Tetapi di dalam masa kejayaannya yang seperti itu, di dalam usianya yang masih muda, dia merasa hampa di dalam kehidupannya.
Dia merasa kehidupannya itu tidak berbahagia. Dan dia merasa bahwa keluarganya juga merupakan satu keluarga yang tidak berbahagia. Jadi ada satu pertanyaan di dalam kehidupannya, apa yang aku dapat adalah yang dicari oleh orang-orang di dunia ini. Dan aku sudah mendapatkan semuanya pada masa aku itu masih sangat muda. Tetapi mengapa aku itu tidak berbahagia? Mengapa ada kekosongan di dalam jiwaku? Suatu saat dia itu pergi nonton pertandingan olahraga di luar negeri dan dia ditemani oleh ajudannya ketika dia nonton di luar negeri itu. Dan ketika masuk, sekalipun dia sudah membeli tiket VIP dan sebagainya, ketika dia masuk dia berdesak-desakan dengan ribuan orang yang sedang masuk ke dalam satu stadion. Dan dia merasa dia itu terhilang di tengah-tengah ribuan orang yang seperti itu. Di tengah-tengah situasi seperti itu, maka dia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih yang dia itu perlu pikirkan di dalam kehidupan. Dan itu menjadi satu turning point, titik balik baginya untuk mulai mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Untuk memikirkan hal-hal yang rohani. Bukan hanya memikirkan pencarian, pengejaran materi tanpa adanya tujuan yang lebih tinggi. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat contoh-contoh yang seperti ini dan kita bisa kembangkan lebih lanjut. Tetapi terkadang kita itu tidak selalu mencari jawaban di tempat yang tepat. Terkadang kita itu mencari jawaban di tempat yang salah. Kita mencari jawaban atas apakah makna kehidupan kita, makna eksistensi hidup kita, meaning of life dan sebagainya. Dan kita mencoba untuk mencarinya bukan melalui jawaban yang tepat. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk mengarahkan hidup kita ke depan. Mengarahkan hidup kita ke tahun 2025 dan selanjutnya dengan satu arah yang tepat. Dan saya mengharap bahwa gereja ini boleh bersama-sama bertumbuh di dalam arah yang tepat. Karena itu kita perlu memikirkan apa sih sebetulnya panduan bagi perjalanan hidup kita dan juga panduan bagi perjalanan iman kita. Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu menyadari bahwa kita itu bukan mengalami krisis, kehilangan arah hidup saja. Tetapi tidak jarang kita juga mengalami krisis kehilangan arah rohani. Ketika berbicara tentang pengejaran prestasi, pencarian jodoh, mencari universitas, menyusun masa depan, kita mungkin antusias. Tetapi ketika berbicara tentang kerohanian, kadang-kadang kita berpikir apa pusingnya kita dengan kerohanian. Ngomong tentang bisnis itu relevan, tetapi ngomong tentang iman, ngomong tentang kerohanian, sebetulnya seberapa relevan sih itu? Kita mungkin sebagai orang Kristen begitu ya, kalau ditanya apa tujuan hidup kita dengan cepat mengatakan dari Shorter Catechism-nya Westminster itu yang berkata bahwa tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Kalau ditanya apa sih prioritas hidup kita dengan cepat mengatakan prioritas hidup saya itu adalah Tuhan yang nomor satu. Tetapi betulkah demikian kita itu memprioritaskan Tuhan? Coba ya, kalau dikasih 3 pertanyaan, apakah 3 hal, dikasih satu pertanyaan dengan tiga poin gitu ya. Apakah 3 hal yang paling kita kejar dalam hidup ini? Apa? Mungkin sebagian dari kita berkata uang, sebagian mungkin akan berkata kenyamanan, sebagian akan berkata prestasi, pengembangan potensi, sebagian mungkin akan berkata saya mencari pengakuan, saya mencari penerimaan, saya mencari penghargaan dari orang, begitu kan ya? Tetapi apa? Coba saudara ambil waktu sejenak ya. Kalau ada kertas dan ballpoint boleh diambil, kalau tidak boleh dicatat begitu ya. Apa? 3 hal yang paling saudara kejar. Gitu ya. Apakah mengenal Allah masuk di situ? Apakah mengenal anugerah Allah merupakan salah satu hal yang paling kita rindukan di dalam kehidupan kita? Mungkin banyak di antara kita yang tidak memasukkan mengenal Allah, mengenal anugerah Allah sebagai kerinduan kita yang terdalam. Bapak Ibu sekalian, kita perlu bertumbuh di dalam iman kita sebagai orang percaya. Kita perlu merenungkan apakah iman kita itu bertumbuh. Dan kalau iman kita itu seharusnya bertumbuh,
titik berangkatnya itu dari mana? Apa sih yang menjadi titik awal, modal dasar dari kita untuk bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian kita? Lalu bagaimana caranya? Bagaimana jalannya? Model pertumbuhannya itu bertumbuh menjadi seperti apa? Dan setelah kita bertumbuh, kita itu mau bertumbuh kemana? Ya, kita mau bertumbuh kemana? Saya ingin tanya, yang sudah menjadi orang Kristen lebih dari 5 tahun di sini siapa? Cukup banyak ya? Yang lebih dari 10 tahun? Wah, cukup banyak ya? Yang lebih dari 20 tahun? Ada? Oh, lumayan juga yang lebih dari 20 tahun gitu ya. Sekarang pertanyaannya begini ya. Setelah kita mengikut Kristus bertahun-tahun, kita itu bertumbuh nggak sih gitu? Siapa yang sudah ke Elion ini ribuan kali? keluar masuk ribuan kali. Bagus ada ya ribuan kali ya keluar masuk gereja ya. Ada. Oke. Setelah kita keluar masuk Elion ini ribuan kali, kita bertumbuh nggak? Tuhan itu menjadi prioritas hidup kita nggak? Gitu. Ya. Kita memikirkan tentang misi Tuhan nggak? Gitu. Nah, terkait dengan hal ini kita perlu merenungkan, kita perlu memikirkan. Dan saat ini kita akan melihat bahwa makna dan arah hidup kita sebagai umat percaya itu setidaknya ada 3 hal yang kita perlu perhatikan. Dan dalam ketiga hal ini kita akan bergerak dalam 1 tahun ini. Kita akan bergerak berjalan mengenal anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita perlu bergerak berjalan menjadi murid Kristus. Dan kita mengerti tujuannya. Kita berjalan di ladang misi Allah. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang berjalan mengenal anugerah Allah, mari kita kembali melihat apa yang dikemukakan Paulus tentang pengalamannya itu sendiri. Paulus di dalam pengalamannya menyadari akan keberdosaannya, akan sin, ya, akan guilt, akan rasa bersalah, akan dosa-dosanya. Sehingga dia mengatakan bahwa ketika Yesus Kristus itu menjumpai Paulus, maka seakan-akan Paulus itu secara spiritual itu dilahirkan. Tetapi dilahirkannya di dalam satu kondisi yang seakan-akan itu tidak sempurna. Seperti bayi prematur yang masih belum kelihatan bentuknya, belum kelihatan jelas bentuknya, yang belum tentu bisa survive. Dan Paulus itu berkata bahwa aku itu ketemu dengan Kristus di dalam satu bentuk yang seperti itu. Karena dia ketemu dengan Kristus bukan di saat dia itu mencari Tuhan. Tetapi ketika dia itu menganiaya jemaat Allah. Dan dia menyadari betapa berdosanya dia sebagai orang yang menumpahkan darah. Termasuk darah dari Stefanus itu tertumpahkan. Karena si Paulus itu sendiri yang dulu namanya adalah Saulus. Dan Paulus mengatakan bahwa dia adalah yang paling hina dan tidak layak untuk menerima jabatan kerasulan itu. Dan kita melihat bagi Paulus yang berdosa seperti ini, anugerah Tuhan itu datang menyentuh Paulus. Dan Paulus berkata, tetapi aku yang berdosa itu beroleh kasih karunia. Aku dipanggil untuk menjadi alatnya, dipakai untuk menjadi rasul Yesus Kristus. Sebab karena kasih karunia, kamu itu diselamatkan. Sebab karena kasih karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Paulus menyadari, bukan karena kebaikannya, tetapi karena kasih karunia Allah di dalam kehidupannya. Kesadarannya akan sin, diikuti dengan kesadarannya akan salvation. Kesadarannya akan guilt, diikuti dengan kesadarannya akan grace, akan anugerah Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa berjalan mengenal anugerah itu diikuti dengan langkah selanjutnya. Berjalan dengan memberikan satu respon ucapan syukur. Paulus di dalam perjalanan hidupnya mengatakan bahwa kasih karunia Allah yang telah diberikan kepadanya itu tidak sia-sia. Dan karenanya dia bekerja lebih keras daripada mereka semua yang lain. Mengapa? Karena kesadarannya akan kasih karunia. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita memiliki waktu untuk menyadari hal-hal ini di dalam menjalani kehidupan kita? Kadang-kadang kita sudah terlalu bising hidup ini, sehingga tidak memiliki waktu lagi untuk menyadari.
betapa besarnya anugerahnya bagi kita. Sehingga anugerah yang begitu besar bagi kita hanya sebagai satu slogan, hanya sebagai satu nyanyian yang dari tadi di dalam pujian kita menyanyikan berkali-kali bahwa Dia telah menebus dosaku. Anugerahnya itu begitu besar, kasihnya itu begitu besar. Tetapi itu hanya menjadi satu nyanyian, menjadi satu suara yang diberitakan di gereja, dikhotbahkan di gereja, berdesing dan kemudian berlalu. Mengapa? Kita tidak memiliki waktu untuk merenungkannya. Jadi ketika kita berbicara tentang berjalan mengenal anugerah, kita perlu menjaga ritme kita untuk mengenal anugerah Tuhan. Sebentar nanti kita akan melakukan perjamuan kudus dan itu merupakan satu ritme yang kita jaga secara periodik yang mengingatkan kita kepada pintu kasih karunia Tuhan. Ketika kita datang beribadah itu merupakan satu ritme yang kita jaga untuk kita itu tetap memelihara kesadaran-kesadaran rohani kita sehingga kita tidak masuk ke dalam arus krisis rohani yang terus menggerus kerohanian kita dan membuat kehidupan kerohanian kita itu tidak bertumbuh. Kita perlu menjaga untuk tetap berakar kepada anugerah Allah. Dan karenanya kita perlu juga mengambil waktu jedah, waktu break, waktu pause. Nah, salah satunya adalah waktu pause terhadap gadget kita, waktu pause terhadap media sosial yang kita miliki, supaya kita itu memiliki waktu. Walaupun nanti kalau di kepengurusan, kok di WA nggak jawab-jawab begitu, ya. Oh, mengambil waktu break, mengambil waktu jeda, gitu, ya. Kita perlu ada orang-orang yang menyarankan untuk mempraktekkan satu praktek puasa media sosial, ya, supaya kita memiliki waktu berpikir lebih dalam menghadapi krisis kehidupan kita dan juga krisis kerohanian kita. Yang kedua, kita akan setelah berjalan mengenal anugerah Allah, kita perlu berjalan untuk menjadi murid Kristus. Dan ketika kita berjalan sebagai murid Kristus, kita bukanlah orang-orang yang berjalan di atas rawa-rawa, kita bukan berjalan di atas tanah yang menghisap kaki kita bukanlah berjalan di atas jalan yang tidak jelas. Tetapi ketika kita berjalan di atas Kristus, kita itu berjalan di atas dasar yang jelas. Dasar kita berjalan itu Kristus. Dasar kita berjalan itu bukan pikiran-pikiran dari dunia ini, bukan semangat dari dunia ini, tetapi dasar kita berjalan adalah kita itu berjalan mengikuti Yesus, berjalan menjadi seperti Kristus. Dan kita memiliki satu dasar yang teguh di dalam perjalanan kita. Paulus di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-11 itu berkali-kali berkata bahwa aku itu telah meletakkan dasar yang lain dan tidak boleh ada dasar yang lain. Dan dasar dari orang Kristen untuk berjalan adalah Kristus itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, pikiran kita itu adalah pikiran yang diisi oleh firman Yesus Kristus, ataukah pikiran kita adalah pikiran yang diisi oleh berbagai-bagai entertainment bahkan dari dunia ini yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristus. Kita perlu menyadari bahwa ketika kita berjalan sebagai murid Kristus, kita berjalan di atas dasar yang teguh dan Kristus itu sendiri yang menjadi dasar dari perjalanan kita. Dan ketika kita berbicara tentang menjadi murid Kristus, kita perlu menyadari bahwa kita dipanggil untuk mengalami penebusan dan kemenangan Kristus. Sebagian di antara kita mungkin sudah pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Sebagian dari kita pernah menyadari berbagai krisis yang kita hidupi, yang kita alami. Dan di tengah-tengah krisis itu, kita mengundang Yesus untuk hadir di dalam kehidupan kita. Kita mengalami penebusan itu. Kita mengalami kemenangan itu. Tetapi mungkin ada di antara kita yang sampai saat ini, sekalipun menjadi orang Kristen yang bertahun-tahun, sudah menjadi ke gereja bertahun-tahun, tetapi belum mengambil komitmen yang jelas untuk mengikut Kristus. Belum mengambil ataupun secara sadar itu mengakui tentang saya adalah manusia berdosa dan membutuhkan Juru Selamat. Jikalau ada di antara kita yang belum mengambil langkah itu, kita perlu terlebih dahulu mengalami langkah itu.
Apakah betul kita mengenal kasih Kristus itu? Apakah betul kita itu mengalami penebusan Yesus Kristus itu? Apakah betul kita mengalami kuasa transformasi, pembaharuan hidup yang dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kita? Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 ayat yang keempat itu dikatakan seperti ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kristus telah mati untuk kita. Kristus telah bangkit untuk kita. Kita memiliki satu pengharapan akan kebangkitan, pengharapan akan kemenangan bersama dengan Kristus. Dan ketika kita berbicara tentang berjalan menjadi murid Kristus, Bapak Ibu sekalian, kita yang mengalami penebusan dari Kristus, kita juga memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal dari Kristus. Apakah kita menyadari bahwa ketika kita di dalam ibadah selalu rutin ada yang namanya pengakuan iman rasuli. Di dalam salah satu poin pengakuan iman rasuli itu adalah aku percaya akan kebangkitan orang mati atau aku percaya akan kebangkitan tubuh. Hal ini memproklamasikan apa? Memproklamasikan bahwa sekalipun kita itu seringkali tidak menyadari, kuasa penebusan Kristus itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita perlu mengimani kuasa penebusan Kristus yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa betul tubuh kita ini suatu saat masih akan mati, ya. Tetapi tubuh kita yang mati ini suatu saat akan dibangkitkan ketika Kristus itu datang untuk kedua kalinya. Dan kita akan menerima kehidupan yang kekal dengan tubuh kita yang dibangkitkan itu. Jadi berjalan menjadi murid Kristus itu adalah berjalan dengan satu pengharapan yang kekal. Dalam 1 Korintus 15 ayat 54 hingga 55, Paulus itu berkata, maut itu telah ditelan di dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut itu telah dipatahkan oleh Kristus. Dan dengan pengharapan yang seperti ini, kita menjalani kehidupan kita. Kehidupan kita bukanlah satu kehidupan yang seperti tikus. Tetapi kehidupan kita adalah satu kehidupan yang memiliki penebusan di dalam Kristus. Kehidupan kita adalah satu kehidupan yang memiliki nilai yang kekal. Sekalipun mungkin kita tidak terlalu peduli dengan nilai yang kekal itu. Karena kita lebih senang, lebih tertarik dengan nilai material yang begitu menggoda, yang berseliweran di depan mata kita. Dan di dalam satu pengharapan yang kekal ini, kita bisa menghidupi hari-hari kita. Memaknai hidup kita dengan satu kesadaran bahwa hidup kita, jerih lelah kita di muka bumi ini, misalnya ngurusin anak terus, lelah kan begitu. Tetapi itu tidak sia-sia. Misalnya kita terus tekun mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rutin, tetapi itu tidak sia-sia. Kita terus berdoa dengan tekun kepada Allah, itu merupakan sesuatu yang tidak sia-sia. Pelayanan kita di gereja, jerih lelah kita di gereja, kita berantem di gereja, itu bukan merupakan sesuatu yang sia-sia. Dan kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Jadi satu pengharapan kita di dalam Kristus itu menyadarkan kita bahwa hanya di dalam Yesus, dimensi pengharapan kita itu melintasi batasan liang kubur dan dapur kremasi. Suatu saat kita harus berhadapan dengan liang kubur. Suatu saat kita harus berhadapan dengan dapur kremasi mungkin, ya. Tetapi pengharapan hidup kita, makna kehidupan kita yang kita jalani hari demi hari, itu melewati semuanya itu, melintasi
batasan itu. Karena kita adalah murid Kristus yang memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Kita bisa memiliki kehidupan yang bermakna. Hidup kita ini bukan hanya urusan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita. Pemenuhan kebutuhan kita, mencari makan, mencari pakaian, mencari tempat tinggal, mencari yang lain-lain, ya, mencari penghargaan dan sebagainya, yang merupakan satu bagian dari kebutuhan kita, mencari cinta kasih dan sebagainya. Bukan hanya urusan pemenuhan kebutuhan, tetapi hidup kita itu memiliki satu misi. Hidup kita itu bersifat misional. Ada satu tugas, ada satu pekerjaan baik yang Tuhan itu persiapkan bagi kita, yang sediakan bagi kita. Maukah kita masuk ke dalam rencana agungnya itu? Maukah kita itu berbeda dengan tikus, cindil, dan sebagainya itu? Yang siklus hidupnya seperti itu, yang fokus hidupnya hanya seperti itu. Karena kita memiliki satu tujuan yang kekal. Kita dipanggil oleh Allah untuk masuk di dalam rencana kekalnya. Ada pekerjaan baik yang Tuhan itu sediakan bagi kita. Dan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan itu bagi kita memanggil kita untuk berjalan di ladang misi Allah. Dunia ini adalah ladang misi Allah. Allah itu menciptakan dunia dengan sedemikian indah dan baiknya. Tetapi dunia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Dan melalui Yesus Kristus, karya restorasi terhadap dunia yang jatuh ke dalam dosa ini telah diperbaharui. Dan kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan, ditebus oleh Yesus Kristus. Untuk menjadi agen-agen untuk merestorasi dunia yang rusak dan hancur ini. Dan itu merupakan satu tugas, satu tanggung jawab, satu misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Terkadang kita tidak menyadari panggilan kita, tidak menyadari tugas kita. Tetapi pada pagi hari ini melalui perenungan kebenaran firman Tuhan, biarlah kita belajar untuk mengerti panggilan hidup kita. Tuhan mendesain kita sebagai sesuatu yang mulia. Tuhan mendesain kita untuk satu tugas, satu tujuan, satu misi yang mulia. Apakah kita mengerti? Apakah kita mendengar? Apakah kita bersedia untuk masuk ke dalam panggilan Tuhan ini? Dan ketika kita berbicara tentang berjalan di ladang misi Allah, kita bisa melihat bahwa ada dua mandat, ada dua tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang pertama adalah mandat Injil. Mandat Injil adalah tugas pemberitaan Injil. Kita bisa lihat bahwa Paulus di dalam Korintus itu memberitakan Injil, mengajarkan Injil dengan sedemikian setianya sebagai satu respon atas anugerah Allah yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Sehingga Paulus berkata, dia itu bersedia untuk melakukan apapun, bersedia menjadi apapun. Untuk apa? Supaya aku itu dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Supaya sedapat mungkin itu menyelamatkan sebagian dari mereka. Bapak Ibu sekalian, kepada kita itu diberikan tugas pemberitaan Injil. Jikalau Tuhan itu sudah menyelamatkan kita, apakah kita itu memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus? Jikalau kita menerima pengampunan di dalam Yesus Kristus, apakah kita itu memiliki satu belas kasihan bagi mereka yang belum mengenal Yesus Kristus? Dan ini merupakan satu tugas, mandat Injil yang dipercayakan pada kita. Dan yang kedua adalah mandat budaya. Apa itu mandat budaya? Adalah satu tugas yang diberikan oleh Allah untuk mengelola bumi ini. Jikalau kita kembali melihat di dalam Kejadian, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Dan Allah mempercayakan bumi ini di dalam Taman Eden itu untuk dikelola oleh Adam dan Hawa. Itu adalah tugas untuk mengelola bumi ini, tugas untuk merawat bumi, tugas untuk mengembangkan kebudayaan, mengembangkan ciptaan Allah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kedua tugas ini, mandat Injil dan mandat budaya merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan, merupakan sesuatu yang berjalan bersama-sama. Kita tidak bisa hanya memberitakan Injil tanpa adanya pemberitaan melalui
tanggung jawab kita sebagai umat Kristiani untuk mengelola bumi ini, untuk mengembangkan kebudayaan, untuk mengembangkan seni dan sebagainya, untuk memuliakan Tuhan, untuk memanusiakan manusia. Bapak Ibu sekalian, di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 itu Paulus berkata, jadi baik kamu makan atau minum ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi interaksi sosial kita di tengah-tengah masyarakat, interaksi sosial kita dengan tetangga kita. Siapa yang di sini yang berantem sama tetangganya? Kita perlu mengingat bahwa interaksi sosial kita dengan tetangga kita, interaksi kita dengan rekan kerja kita, interaksi kita dengan pegawai-pegawai kita, interaksi kita dengan keluarga kita, semuanya itu merupakan satu bagian dari mandat yang Tuhan percayakan kepada kita. Jikalau kita melihat luka-luka di sana, jikalau kita lihat kerusakan-kerusakan di sana, Tuhan memanggil kita sebagai agen pembawa damai-Nya. Dan kita bisa melihat bahwa semuanya itu merupakan sarana bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan mempercayakan pekerjaan yang diberikan kepada kita. Pekerjaan yang diberikan kepada kita adalah ladang misi Allah. Bukan hanya ladang misi untuk memberitakan Injil, tetapi ladang misi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya bagi kita. Untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan, untuk mengalahkan kejahatan-kejahatan, untuk menyembuhkan dan bukan untuk melukai ataupun menghancurkan. Bapak Ibu sekalian, itulah satu panggilan yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah masyarakat ini. Dan itu adalah panggilan kita, mandat kita. Jadi apa sebetulnya pesan firman Tuhan pada pagi hari ini? Kita perlu mengingat undangan Tuhan bagi kita. Kita dipanggil, kita diundang untuk menjadi regu penyelamat, tim penyelamat. Tuhan itu sedang membentuk satu rescue mission team regu penyelamat, dan kita dipanggil untuknya. Jadi kita perlu menyadari, kita diselamatkan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri semata-mata. Kita diselamatkan bukan hanya dengan satu tujuan, kita mati, masuk surga. Tetapi ada misi Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang baik, yang Tuhan percayakan kepada kita, melalui pekerjaan kita, melalui profesi kita, melalui konteks hidup kita, melalui Injil Yesus Kristus yang dipercayakan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, jikalau Tuhan itu telah menyelamatkan kita, apakah kita itu rela dan siap menjadi alatnya untuk membawa keselamatan kepada orang yang lain? Apakah kita merelakan diri kita untuk masuk ke dalam tim ini? Jadi undangan bagi kita adalah kita diundang oleh Tuhan untuk melihat dunia kita itu seperti satu kapal yang sedang tenggelam. Dan ada orang-orang yang perlu diselamatkan di sana. Dunia ini sedang tenggelam di dalam kefrustasiannya, di dalam kebingungannya, di dalam kerusakan moralnya, di dalam korupsinya, di dalam berbagai hal yang lain yang sedang menghancurkan dunia ini. Dan kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan, untuk membawa keselamatan di tengah-tengah kehancuran dari dunia ini. Bapak Ibu sekalian, jadi setelah kita melihat bahwa kita dipanggil untuk mengenal anugerah Allah, kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus, kita dipanggil untuk masuk ke dalam ladang misi Allah. Maka kembali ketika berbicara tentang krisis, bagaimana kita meresponi krisis? Kita perlu belajar untuk meresponi krisis itu sebagai undangan anugerah Allah. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang meresponi krisis sebagai anugerah Allah, saya teringat akan kehidupan dari Dietrich Bonhoeffer. Siapakah itu Dietrich Bonhoeffer? Dia adalah seorang teolog, ya, kelas dunia. Jadi dia pemikir Kristen kelas dunia.
Dan dia juga adalah seorang pejuang Kristen dan seorang martir Kristen. Di usianya yang masih muda, pada tahun 1930, dia adalah seorang Jerman, tetapi mendapat posisi sebagai profesor dan mengajar di New York. Dia menjadi profesor teologi di New York. Tetapi sebagai seorang Jerman, dia merasa prihatin dengan gereja yang ada di Jerman. Nah, apa yang terjadi dengan gereja yang ada di Jerman? Gereja di Jerman yang pro Hitler, pro dengan ideologi Nazi, itu adalah gereja yang akan didukung oleh pemerintah sedemikian terjaminnya dan sedemikian majunya. Dan itu berjalan bersama-sama dengan Nazi. Dengan semangat menjadi orang-orang Kristen yang Ubermensch, menjadi orang Kristen super, ya. Orang Kristen bukan ekor, tetapi apa? Kepala, begitu. Orang Kristen itu adalah orang-orang super, dan itu merupakan satu ideologi yang berjalan bersama-sama dengan Nazi Jerman. Tetapi gereja-gereja yang tidak berjalan sesuai dengan ideologi Nazi Jerman mengalami penganiayaan yang berat. Dan Dietrich Bonhoeffer memutuskan tahun 1935 bulan April kembali ke Jerman. Untuk apa? Untuk menggembalakan umat Allah yang setia, yang resisten terhadap Nazi Jerman dan ada di dalam penganiayaan itu. Dan Dietrich Bonhoeffer itu kemudian bergabung dengan gereja, bergabung dengan seminari, di mana mereka memiliki satu tekad untuk melayani Tuhan. Tanpa gaji, tanpa dukungan, tanpa pengakuan dari gereja, dan siap sedia untuk membayar harga berapapun mahal harganya. Dan salah satu buku yang terkenal yang ditulis oleh Dietrich Bonhoeffer adalah The Cost of Discipleship. Dan harga pemuritan itu merupakan satu harga yang tidak pernah bisa disangkali oleh orang-orang Kristen. Dan selain menuliskan The Cost of Discipleship, Dietrich Bonhoeffer juga menuliskan Life Together, hidup bersama. Di dalam menuliskan hidup bersama itu, Dietrich Bonhoeffer itu memberikan penjelasan tentang berbagai-bagai bentuk pelayanan. Jadi ketika berbicara tentang misi Allah, begitu ya, itu tidak selalu harus kita itu membuat hal-hal yang spektakuler dan besar dan berani. Tetapi mengerjakan misi Allah itu kita bisa lihat bahwa ada banyak orang-orang di sekeliling kita itu yang memiliki berbagai-bagai problem di dalam kehidupannya, memiliki berbagai kepahitan di dalam jiwanya, memiliki berbagai kesedihan, luka-luka di dalam hidupnya. Dan kita bisa menjadi agen misi Allah itu dengan cara seperti apa? Memberikan telinga bagi kita. Kita sering berpikir bahwa yang namanya melayani itu adalah berbicara, berkhotbah, berbicara atas nama Allah. Tetapi Dietrich Bonhoeffer di dalam Life Together itu mengatakan bahwa kita itu bisa melayani orang itu dengan cara mendengarkan itu. Kita itu bersedia menjadi alat Tuhan, menjadi telinga Tuhan untuk mendengarkan jeritan dan tangisan orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu sekalian, kita bisa menjumpai ada orang-orang di sekeliling kita yang mungkin memiliki berbagai pergumulan yang kita itu perlu mendengarkan. Bersediakah kita menyediakan telinga kita masuk ke dalam ladang misi Allah sebagai pendengar yang baik? Dan kita lanjutkan kepada apa yang terjadi kepada Dietrich Bonhoeffer. 10 tahun kemudian, tahun 1945, Dietrich Bonhoeffer digantung oleh Nazi Jerman, oleh Hitler 2 minggu sebelum Nazi Jerman itu kalah. Bapak Ibu sekalian, tidak semua dari kita itu dipanggil seperti Dietrich Bonhoeffer. Tetapi kita dipanggil untuk masuk ke dalam jalan harga pembayaran sebagai seorang murid Kristus. Dan kita bisa melakukan pelayanan kita melalui apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Lihatlah ladang yang menguning. Lihatlah orang-orang yang tercerai-berai, domba Allah yang tercerai-berai. Lihatlah orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Akankah kita itu menutup mata kita kepadanya?
meresponi krisis merupakan sesuatu yang penting. Teman saya yang saya ceritakan menghadapi satu krisis, dan krisisnya itu menuntunnya kepada satu arah yang baru, langkah yang baru, untuk mulai belajar hidup sesuai dengan kehendak Allah dibanding dengan hidup sesuai dengan ekspektasi dunia. Dan marilah kita menghadapi berbagai krisis yang kita hadapi dari tahun ke tahun dengan satu kesadaran bahwa krisis merupakan satu undangan dari Allah untuk mendekat kepadanya, untuk merenung anugerah Tuhan dan panggilan kita sebagai murid Yesus Kristus. Amin. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Dan di dalam perjamuan kudus ini, mari kita sejenak mengambil waktu teduh, waktu momen yang hening. Sejenak memikirkan, merenungkan kembali anugerah Allah yang sedemikian besar di dalam kehidupan kita. Anugerah Allah yang mungkin sudah sering kita dengar, tetapi yang kerap kali hanya menjadi satu berita yang berlalu tanpa arti bagi kita. Mari kita mengambil waktu hening sebentar. Saya minta anak-anak remaja juga mengambil waktu hening sebentar. Renungkan akan kebaikan Kristus di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita untuk memberikan makna kepada kita. Apakah itu hanya omong kosong yang tidak perlu kita dengar? Ataukah kita pada saat ini perlu mengambil waktu untuk mengingat kasih-Nya yang begitu besar bagi kita? Kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami datang dan kami mengakui bahwa kerap kali kami tidak siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hati kami terdistraksi oleh banyak hal. Hati kami tertarik oleh berbagai glamor, keinginan, pencapaian dunia ini. Bertahun-tahun kami menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen. Tapi kami tidak mengalami satu proses pertumbuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini berikan kepada kami sejenak waktu untuk berpikir. Sejenak waktu untuk merenungkan anugerah Tuhan yang memanggil kami masuk ke dalam jalan pemuritan, yang mempercayakan pekerjaan baik, yang memberikan makna dalam kehidupan. Dan biarlah kami boleh memiliki waktu untuk memikirkan makna kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kami. Dan celikanlah mata kami terhadap pelita itu. Dan inilah seruan kami kepadamu. Pimpinlah kami memasuki tahun baru ini. Tahun 2025 ini. Dengan pengharapan baru kami. Sebagai murid Kristus. Amin. Saat ini kita akan memasuki perjalanan